Bang pakai terong sebaik. Ada yang tahu nggak ini sayur apa? Kalau di tempat Mimin ini namanya blonceng. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ini bloncengnya Mimin makan pakai sambal yang banyak. Enak banget guys. Kalian pernah nggak ngerasain lalap blonceng? Serius ini enak banget loh. Ngerebusnya sebentar aja. Makanya pakai nasi putih dan sambal dapur kuno. Yang ini spesial guys, sambal ayam suwir collabnya dapur kuno bareng selebgram Karenal Fadli. Kemasannya dari dulu bagus banget. Pakai tutup petken gini jadi nggak bocor-bocor, aman dikirim kemanapun. Wah gila, mantep banget guys sambal ayam suwirnya. Pedes, gurih, udah gak perlu nambah-nambah lauk lagi. Karena kalian lihat sendiri tuh, suwiran ayamnya aja segede-gede ini loh. Komposisi ayam suwirnya tuh bener-bener melimpah. Makanya pakai blonceng raksasa jadi makin segar. Karena direbus cuma sebentar, jadi teksturnya masih keres-keres berair gitu. Enak banget guys. Tuangin sambal ayam suwir ke atas bloncengnya. Ini beneran menyatu banget guys rasanya. Karena dapur kuno tuh pakai resep yang kuno, jadi sambelnya tuh enak banget. Dari dulu sampai sekarang gak berubah, tetap jadi sambal favorit Mimin. Terus pedesnya tuh juga mantep banget, bikin makan jadi makin nikmat guys. Yang ngiler lihat Mimin makan, cus buruan order dapur kuno sekarang. Jagonya bikin roti banjir. Buset, deres banget itu lelehannya. Sekarang Drang Baker buka cabang baru yang lebih besar guys akhirnya. Ini tuh lokasinya di Jalan Panaitan, Bandung. Gak perlu waiting list lagi deh. Bahkan kalian udah bisa nongki-nongki juga di sini. Dimana ada Drang Baker, di situ pasti ada keramaian ya. Ya iyalah, ini kan emang bakery terenak nomor 1 di Bandung. Pertama ada Snow Melty. Semua rotinya tuh lembut karena pakai Hokkaido ban resep asli dari Jepang. Sampai-sampai bakernya pun belajar langsung ke Jepang loh. Dan proses bikinnya aja sampai 12 jam. Kualitasnya nggak perlu diraguin lagi. Yang ini tiramisu toast. Bahkan lembut dari rotinya ini bukan karena pengawet atau pelembut buatan loh. Next ke aneka cake-nya ya. Yang di torch ini namanya Greek yogurt cheesecake. Balance banget rasanya, ada creamy, cheesy, asam dari yogurt dan manis dari karamelnya. Satu lagi yang lagi viral nih, Bask melting cheesecake. Ya ampun, bener-bener langsung lumer di mulut. Lanjut yang ini namanya ice cream cake. Padahal udah mangap banget ya itu, tapi nggak cukup guys saking tebelnya isian ice creamnya. Yang Mimin suka, semua cake dan rotinya tuh gak lebay gitu loh manisnya. Karena semua bahan dan susunya pun mereka impor. Nah yang ini menu baru dan cuman ada yang di cabang ini ya, burnt toast hot plate. Susunya disiram di atas hot plate yang panas, rotinya manis, ada asinnya. Sensasi panas dan dinginnya ice cream tuh bener-bener enak banget. Karena di cabang baru ini bisa nongki lebih lama, jadi Mimin pesen juga tiramisu latte buat ngopi. Dan yang seger-seger pesen mango frappy. Kalau ke Bandung wajib hukumnya ke Drang Baker ya. Pengen ngerayain Natal tapi kuenya pakai kunafe khas Timur Tengah. Nah ini baru indahnya toleransi. Kalau kalian lagi cari artisan cake tematik, harus ke Lesadi ini ya. Toko kue ini tuh awalnya hidden gem jualan di rumah, dan sekarang mereka udah punya ruko sendiri di tengah kota. Pas awal masuk pasti langsung dibikin salsok sama kuenya yang cantik-cantik. Desainnya tuh elegan, mewah, nggak pasaran kayak kue-kue tart di tempat lain. Karena bentar lagi Natal, pastinya Mimin hunting kue dong buat acara Natal di rumah. Lihat deh, gemes banget kan, lengkap sama hiasan Santa Claus dan pohon Natal. Untuk edisi Natal ini ada Mary Berry, Japanese Berry Frosting, Boston Berry, dan yang unik tuh ada dark coklat kunafa. Nah lo, berasa Natalan di Timur Tengah gak sih? Jadi setiap layernya tuh ada krim pistachio, kunafa, coklat sponge cake, dan dark coklat mousse. Serius guys, ini tuh enak banget. Gak cuman kuenya aja yang cantik, perpaduan rasanya tuh bener-bener pas. Dan yang terpenting gak kemanisan, karena konsep mereka dari dulu tuh bikin kue yang less sugar. Dan bahan-bahan yang mereka pakai sangat berkualitas ya. Selain whole cake, ada yang versi petit cake. Ya ampun, krim blueberry mereka ini pakai buah asli guys. Semua cake di sini halal, no rum, no alkohol. Pokoknya kalian wajib order di Lesadi. Falalaku suwe men kon iki lu Pak Dongki ya kon mrene. Maaf kak, ini sepupu Mimin guys yang titip falalanya. Dia emang agak toksik. Semoga suka ya. Si adem, padahal dari Bali loh. Iya. Soalnya pakai ice gel dan ini pakai thermal bag. Saya cepet bukaan. Flight malam dari Bali ke Surabaya, tapi Mimin mau cari oleh-oleh dulu di Falala Coklat. Oh my god, jam segini masih antri guys Falala Coklat. Kalau kesini udah pasti ketemu sama sahabat muslim dan muslimah karena udah dapet halal MUI. Iya kak, coklatnya. Nah, makasih. Ini aman gak sih kak kalau aku bawa ke Surabaya? Aman kak, karena kami sudah ada thermal bag dan juga dilengkapi dengan ice gel. Oh, oke. Jadi aman ya? Aman kak. Makasih kak. Iki halal kak. Halal kak. Temenan. Iya temenan. Iki lagi halal aba ai ngamuk ambek ai. Astagfirullah, temenan halal iki MUI. Oke. Ayo kita makan. Masih tak buka ini. Wah sampai Surabaya ternyata gak leleh. Enak enggak?
bisa apa bahasa Inggrisnya melt in your mouth ya? Melt in your songor. Alhamdulillah sepupu Cina Muslim Mimin ini nggak jadi marah. Kak, kamu paling suka yang mana kak? Gak bisa milih aku. Gak bisa milih. Kabeh enak. Kabeh enak aja nih. Yang penting halal aku bro. Wow. Ini mau makan tapi malah dihinggapin lebah guys. Kira-kira kenapa ya sampai lebah aja betah di rujak rambutan ini? Tuh masih nangkring di situ guys. Ini tuh soalnya mereka bener-bener pakai bahan alami. Mimin aja baru tahu loh ternyata rumput laut dibuat rujak sama orang Bali. Iya guys, beneran rumput yang ada di laut itu loh dibikin rujak kuah pindang. Ternyata orang Bali tuh suka makan rujak kayak gini. Dan tempat favorit mereka ngerujak tuh di sini guys, warung Dong Soka. Kebanggaan Semeton nih. Katanya rujak mereka tuh yang terbaik se-Bali. Tiap hari ramenya minta ampun. Ini tuh namanya rujak kuah pindang guys. Kuahnya tuh merah, rasanya pedes, asem, sedep dan seger. Biasa makannya dipaduin sama rumput laut atau buah-buahan kayak rambutan ini nih. Rujak rambutan ini tuh viral banget loh di Bali. Rambutannya gendut-gendut, rasanya manis, asem, aduh, seger sekali Semeton. Nah ini nih namanya bulung boni alias rumput laut hijau. Rumput lautnya ada yang campur kayak gini juga guys. Teksturnya krenyes-krenyes dan rujaknya tuh cenderung gurih pedes gitu. Di sini menu khas Balinya lengkap banget ya. Ada nasi ayam panggang serelemo. Ayamnya dibubuhin serelemo dan pastinya lengkap sama sambal mata. Terus nasinya tuh pakai nasi sele. Jadi nasinya pakai potongan ubi gitu. Enak banget dong. Udah dapat sate lilit juga. Terus ada tipat pleci pakai kangkung Bali yang kres-kres dan sambal mentah. Ya ampun, kangkung di Bali tuh kenapa enak banget ya. Sambalnya juga pedes seger. Dan yang paling Mimin suka tipat kuah ayamnya. Mantep banget guys bumbunya. Tenang aja guys, walaupun warung ini jualan masakan khas Bali, tapi semuanya halal ya. Yang manis-manis ada bubur campur dan es campur khas Bali. Kalau kalian di Bali wajib nyamperin warung Dong Soka. Makan di hari Natal bareng Mimin cowok. Karena Mimin gak mau ribet, jadi langsung pergi ke tempat pork ribs langganan kita. Ini loh warung Ahok. Ini sih udah viral banget di Malang. Bahkan mereka udah buka cabang di Gading Serpong dan Alam Sutra loh. Bukan punyanya Pak Ahok ya, maksudnya tuh Ahok alias seekor babi. Dan kalau Natal menu yang cocok dimakan tuh ya babi lah. Tapi babi tuh cocok dimakan di situasi apapun gak sih? Kalau kesini tuh wajib hukumnya pesen yang Ahok Fish. Udah dapet pork ribs 1 kilo, bratwurst dan pork belly. Ini tuh porsinya emang buat 3-4 orang ya. Udah lengkap sama french fries, sayur dan juga saus. Dan kita makannya berdua dong. Kalian kebayang gak sih betapa kelengernya? Wah ini bagian babi kesukaan kita berdua. Apalagi di warung Ahok ini. Dagingnya tuh tebel, lemaknya lumer dan bumbunya caramelize sempurna. Wah, dan sosis Mimin cowok ini panjang, gede, dan juga kaku. Soalnya presentase daging babinya ini dominan. Potongan pork belly-nya tebel. Bahkan sesimpel french fries-nya aja bisa seenak itu guys. Mereka ada menu baru juga nih, bakso bakar. Dan ini jadi yang pertama karena bakso bakarnya dari babi. Karena terbuat dari babi jelas lebih enak lah daripada bakso bakar pada umumnya. Bakso babi yang berkuah juga ada guys, lengkap sama jeroan usus dan kulit babi. Dan Mimin cowok juga pesen sate babinya yang gendut-gendut. Wah, makan di warung Ahok ini benar-benar Christmas dinner goals banget. Yuk kalian samperin juga, ada banyak promo loh, cek aja di IG-nya. Dua sepupu ini kompak bikin sandwich sampai rumah pribadi nenek mereka dirombak jadi tempat makan sandwich. Oke, jadi ini sebetulnya rumah nenek aku dan sepupuku. Jadi kita emang udah minta izin untuk pinjem ini untuk dipakai jadi sandwich shop kita. Nah namanya tuh Naughty Neighbors. Dia tuh jualan sandwich di dalam rumah jadul gitu guys. Wah ini suasananya bener-bener quiet, homey dan adem. Jujur ide mereka ini keren banget sih. Sekaligus ini tuh jadi tempat makan ternyaman yang pernah Mimin tahu. Oke, jadi birria sandwich ini dia sebenarnya original dari Meksiko. Cuman isiannya pakai brisket di sini. Australian brisket kita marinasi selama 5 hari. Habis itu di slow cook dan di serve sama dipping yang dibuat dari kaldu sapinya. Dan dia dominan rasanya tuh di tomat sama bawang bombay kayak gitu. Semuanya dibuat homemade dari nol sama kokonya. Tuh kan sourdoughnya keras, dalamnya chewy. Mimin suka banget sama beef brisketnya. Seasoningnya pas, gak keasinan gitu. Jujur ya, ini tuh lebih enak daripada yang viral guys. Makanya di pairing sama sausnya. Astaga, pecah banget di mulut. Terus yang ini sneaky Cuban. Isinya ada chicken, smoked brisket ham, dan makannya tuh pakai Peruvian green chili yang bikin rasanya tuh pedes, seger dan aromatik guys. Coba deh kalian datang ke sini pas pagi-pagi dan pesen breakfast platternya. Lengkap banget, ada beef bacon, telur, dan beef sausage. Tenang guys, menu di sini tuh no pork, no lard, no alcohol. Ini sosisnya Mimin juga suka banget sih. Cepus-cepus
plus berdaging banget. Satu set udah sama sourdough dan potato hash brown. Gila enak banget hash brownnya, 10/10. Minumannya juga spesial guys, mereka tuh bikin homemade soda loh. Salut banget sih Mimin sama mereka. Cus buruan deh kalian ramein Naughty Neighbors. Wajah boleh Cina, tapi masakannya nggak ada haram-haramnya. Saya Cina Muslim, semua halal. Ternyata banyak loh orang asli Cina agamanya Muslim. Kayak Koko ini nih asli Lanzhou dan agamanya Muslim. Kokonya tuh buka mie tarik lamian sapi asli Lanzhou. Jauh-jauh dari Cina ke Indonesia memperkenalkan Chinese food yang halal. Ini tuh lagi viral banget guys, jadi jangan kaget kalau sampai waiting. Mie-nya tuh dibuat dari nol ya dan ditarik-tarik langsung di depan kita. Pokoknya Koko ini tuh ikonik banget. Pakai peci, atraksi mie, damage-nya makin keluar. Nah katanya orang Chinese di sana yang Muslim tuh biasanya makan ini guys, mie tarik sapi lamian. Mereka kalau kasih daging tuh bener-bener gak pelit ya, sebanyak itu guys. Kuah kaldunya bening dan mie-nya tuh panjang banget, bener-bener slurpee gak putus-putus. Makanya wajib tambahin chili oil asli Cina. Kalau chili oil asli Cina tuh ada mala-malanya gitu. Tekstur mie-nya kenyal dan dagingnya empuk. Terus kuah kaldunya tuh gurih, wangi, bener-bener comforting banget guys. Terus kalau orang Cina yang Muslim biasanya tuh makan oseng kambing juga. Tapi ini oseng kambingnya tuh dibumbu pedes malah gitu. Kambingnya kelihatan empuk banget ya, dan bener aja dong, lembut banget guys tekstur kambingnya. Terus ajaibnya bau kambingnya pun hilang. Makanya wajib pakai nasi putih panas. Ternyata makanan orang asli Cina yang agamanya Muslim tuh enak banget. Kalian wajib cobain juga. Panci setinggi dan segede ini full iga sapi, dan saking ngaldunya sampai keluar minyaknya gitu guys di atasnya. Kalau mau cari bakso iga yang luar biasa enaknya, kalian harus ke bakso Mas Eko Maju. Tuh seempuk itu iganya. Gak lengkap ya kalau ke Bandung gak makan bakso ini. Emang judulnya bakso, tapi yang jadi primadona semua orang tuh iga sapinya ini nih. Meskipun warungnya tiap hari rame, tapi pelayanannya bener-bener sat-sat. Iga sebanyak ini tuh direbus seharian sampai kaldunya kental dan atasnya sampai keluar minyak. Tuh stoknya sebanyak itu guys, dan ini tiap hari ludes loh. Wah gila sih, bohong banget kalau kalian lihat ini nggak ngiler. Makanya di kota Bandung yang hawanya tuh dingin tuh cocok banget. Seporsi jumbo kayak gini cuma 35.000. Udah dapet iga, 2 bakso gede dan bihun. Wah ini kalau dikasih sambal makin mantep lagi guys, karena kuah kaldunya tuh tebel, nendang banget, berasa rempahnya juga. Iganya buset segede ini dan dagingnya tebel banget karena direbus sampai keluar minyaknya. Jadi iganya tuh gampang banget dimakan, lembut. Biasanya warlock Bandung tuh makan pakai yamin. Tuh bahkan daging iganya tuh banyak lemaknya gitu loh guys. Dan entah kenapa yamin manisnya ini mirip Indomie, enak banget. Pokoknya kalau ke Bandung harus banget cobain. Mulai bakpao yang bisa muncrat, Chinese food yang dimasak sampai kebakaran. Gak nyangka kalau yang bikin semua ini tuh Chinese Muslim. Namanya aja Haji Wong. Salfok gak sih, tempatnya tuh kayak kopi tiam yang homey gitu. Chinese food di sini tuh banyak macemnya. Terus alhamdulillahnya no pork, no lard, no angciu, jadi dijamin halal. Buat teman-teman Mimin yang Muslim jadi nggak perlu khawatir lagi deh. Yang pertama ada kue tiaw goreng sapi. Kalau kalian bisa nyium aromanya, ini tuh bener-bener smoky banget loh. Karena di Bandung wajib pesen yamin asinnya. Minyak tuh kecil-kecil, kenyal dan wangi banget bumbunya. Udah lengkap sama bakso dan pangsit rebus yang berdaging banget. Yang ini nasi siram ayam tepung. Cita rasanya super comforting karena kuahnya pakai kolagen yang gurih. Pokoknya ya semua Chinese food di sini tuh dibuat kayak cita rasa rumahan guys. Nasi hainannya juga wangi, jahenya berasa, ayam rebusnya pun lembut, gak amis sama sekali. Resepnya tuh jadul, berasa kayak dibuatin oma opa kita. Terus masih ada ayam tepung saus telur asin yang legit. Untuk dessertnya kalian bisa pesen mie pan yang kenyal-kenyal. Varian dimsumnya juga cukup lengkap guys. Yang menarik tuh bakpao telur asinnya tuh sampai bisa muncrat kayak gini. Karena bukannya dari pagi, buat menu sarapan kalian bisa makan dimsum atau cheese toast pakai telur yang lumer kayak gini. Buat minumnya ada yang seger-seger kayak es lidah buaya. Tapi Mimin paling suka sama kopi Haji Wongnya. Alhamdulillah, yuk guys kalian serbu sekarang juga Haji Wong.